Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, para praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian fiqh zakah karya Imam Yusuf Al-Qaradawi dengan harapan semoga ilmu kita bertambah, motivasi, energi kita untuk membangkitkan lembaga zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama semakin kuat, semakin gigih untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita hadiahkan Fatihah ila muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyaikhina wa asatidina, khususan jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa muharrikiha wa ulama'iha wa a'dha'iha, khususan ila ruhi Syekh Ahmad bin Munzi wa zawjati Syekh Muhammad Ahmad Sahih wa Syekh Ahmad Abdullah Syekh Abdul Qamar wa zawjati Syekh Zainuddin Dimyati Syekh Al-Fatah. Semua guru-guru kita, semoga di alam barzah Allah memberikan curahan rahmah dan maghfirah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita halaman sampai halaman 170. Adillatu hadza syarti minal Qur'ani was sunnah. Adillatu hadza syarti, dalil-dalil syarat ini. Maksudnya syarat bahwa harta yang kita zakati itu harus lebih dari kebutuhan pokok. Karena kita masih membahas syarat zakat yang keempat, yaitu al-fadlu anil hawais al-asliyah. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu sudah kelebihan dari kebutuhan primer untuk kita dan keluarga kita. Apa dalilnya bahwa syarat ini harus ada? Dalil dari Al-Quran dan hadis. Wa mimma, sebagian dalil ya dulu yang menunjukkan ma itu lihadza syarti, untuk syarat ini, fadlan amma dzakaruhul fuqaha, melebihi dari apa yang disampaikan oleh ahli fikih, minal wujuhil aqliyah, dari aspek alasan-alasan atau argumentasi yang sifatnya rasional, menambah apa yang disampaikan oleh pakar-pakar fikih yang menjelaskan argumentasi rasional. Sekarang argumentasi yang normatif, yang tekstual. Ma hadis rawa, yang meriwayatkan kepada hadis itu al-Imamu Ahmadu, Imam Ahmad, fi musnadihi, di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Apa hadisnya? Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innamas shadaqatu an dhahri ghaniyyin. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu atau zakat itu, an dhahri ghaniyyin, harus di atas orang kaya. Rawahu Ahmad. Atau an dhahri ghina, sedekah itu harus sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, la shadaqata illa an dhahri ghina atau an dhahri ghaniyyin, tidak ada sedekah kecuali di atas
kebutuhan-kebutuhan pokok. Artinya zakat atau sedekah itu diambil dari sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan makan, minum, sandang, papan, kesehatan yang sifatnya primer, sifatnya tidak bisa dihindari, harus dipenuhi. Wa dzakarahu al-Bukhari wa dzakarahu, dan menyebut hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, bihadzal lafzi, dengan teks ini, mu'allaqan fi kitabil wasaya, digantungkan, dikaitkan fi kitabil wasaya, di dalam kitab al-wasaya, min sahihihi, dari kitab sahihnya Imam Bukhari. Wa ja'alahu unwanan li babin min kitabiz zakah, wa ja'ala, dan menjadikan Imam Bukhari hadis ini unwanan, satu tema khusus, bab khusus, li babin, dari untuk satu bab, min kitabiz zakah, dari kitab zakah. Qala, berkata Imam Bukhari, fihi, di dalam bab min kitabiz zakah, babu la shadaqata ila an dhahri ghaniyyin. Ada bab khusus di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, bab tidak ada kewajiban sedekah kecuali sudah tidak dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan utama, kebutuhan primer dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Wa man tasaddaqa, bagaimana statement Imam Bukhari? Wa man tasaddaqa, wa man, siapapun orangnya, karena ini lafzul am, wa man wa ma, wa lafzu man fi aqilin, wa lafzu ma fi ghairihi, wa lafzu ayyin fihi, ini termasuk lafaz am. Jadi siapapun tasaddaqa, yang bersedekah, man, orang itu, wa sedangkan orang itu muhtajun, membutuhkan harta itu. Orang yang bersedekah tapi dalam posisi dia membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan primernya, kebutuhan mendesaknya. Au ahluhu muhtajuna, atau keluarganya juga membutuhkan, tidak hanya dia, istrinya, anaknya juga membutuhkan untuk survive, untuk bertahan hidup. Au alaihi dainun, atau orang itu punya tanggungan hutang yang harus dia bayar. Fadainu ahaqqu ayyuqda minas shadaqah. Fadainu, maka hutang, ahaqqu, itu lebih berhak, lebih harus didahulukan, ayyuqda, supaya dibayar, dilunasi, minas shadaqati, daripada sedekah. Atau ayyuqda, ya, artinya hutang itu harus lebih didahulukan daripada sedekah. Meskipun ini ada perdebatan, tapi nanti ada perdebatan setelah ini soal hutang. Tapi intinya di bab ini adalah bahwa kebutuhan utama seseorang dan keluarganya itu menjadi prioritas. Jangan sampai orang yang berzakat, bersedekah, sementara diri dan keluarganya dalam kondisi kelaparan. Qala al-Hafidh fi syarh hadzal unwan. Imam Al-Hafidh di dalam syarah bab ini, tema ini, menjelaskan ka'annahu arada tafsir al-hadis al-madhkur. Ini Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, karena beliau punya syarah yang luar biasa namanya Fathul Bari, ya, yang menulis kitab Bulughul Maram
fi syarhi Adillatil Ahkam, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani punya syarah Sahih Bukhari luar biasa, Fathul Bari. Bagaimana pandangan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ka'annahu, kayak Imam Bukhari arada, menghendaki Imam Bukhari tafsir al-hadis, penjelasan hadis al-mazkur, hadis la shadaqata illa an dhahri ghaniyin, tidak boleh ada sedekah kecuali di luar kebutuhan utama. Kayak Imam Bukhari ingin menjelaskan maksud hadis ini bi anna syaratul mutasaddiqi, sesungguhnya syarat orang yang bersedekah alla yakuna muhtajan, apa yang dia disedekahkan itu tidak dibutuhkan, linafsihi, untuk mencukupi kebutuhan mendesak dirinya sendiri, kebutuhan makan, bertahan hidup, kebutuhan pengobatan yang sifatnya mendesak, kebutuhan lain-lain. Auliman, atau bagi orang yalzamu, yang wajibhu kepada orang itu, nafaqatuhu, memberikan nafkah orang itu, atau untuk kebutuhan keluarga yang wajib dia beri nafkah, istrinya, anak-anaknya. Wala syakka, dan tidak ada keraguan sama sekali, anna zakata, sesungguhnya yang dimaksud zakat, anna zakata, sesungguhnya zakat, shadaqatun, itu sedekah. Kama abbaro, sebagaimana diekspresikan, diredaksikan, diungkapkan, angzalika, dari hal itu, Al-Quran was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Jadi sedekah dalam hadis itu maksudnya zakat, karena zakat itu as-sadaqah al-wajibah, sedekah yang wajib. Ini kajian yang sudah lalu ya, tentang bagaimana Al-Quran mengungkapkan sedekah dengan makna zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Kama yadullu, ini yang pertama dari hadis ya, innamas shadaqatu an dhahri ghaniyyin, atau la shadaqata ila an dhahri ghaniyyin. Tidak dianggap sedekah kecuali sudah lebih dari kebutuhan pokok. Tidak dianggap sedekah kecuali dari orang kaya. Maksudnya orang kaya, orang yang sudah selesai pada kebutuhan primer dirinya dan keluarganya. Dalil yang kedua, kama yadullu, sebagaimana menunjukkan, di'tibari dzalika syarti, untuk menganggap syarat ini sebagai syarat utama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Wa yas'aluna, orang-orang itu pada bertanya ka kamu Muhammad, madza, apakah, yunfiquna, seperti apakah yunfiquna, orang-orang itu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Qulil afwa, qul, jawablah Muhammad, al-afwa, yang engkau infakkan di jalan Allah itu al-afu. Al-Baqarah ayat 219. Fa'ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas yang terkenal sebagai mufassir, orang yang ahli tafsir di kalangan sahabat, al-afu, apa maknaan al-afu? Ma al-afu, maknanya al-afu ma, sesuatu, yafdulu, yang lebih, sesuatu itu, an ahlika, dari keluarga kamu. Jadi al-afu itu adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan utama untuk keluargamu. Punya sesuatu yang cukup untuk keluarga, untuk diri dan keluarga. Nah, kelebihan itu namanya al-afu. Qala Ibnu Katsir, qala, berkata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, wa kadza, dan seperti ini, ruwiya, diriwayatkan, apoza ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, wa Mujahid, wa Atha, Imam Mujahid, Imam Atha, wa Ikrimah, wa Sa'id
bin Jubair wa Muhammad bin Ka'ab wal Hasan wa Qatadah wal Qasim wa Salih wa Ata al Khurasani wa Rabi' ibn Anas wa ghairu wahid. Jadi annahum qalu, sesungguhnya semua ulama-ulama itu berkata fi qaulihi, di dalam firman Allah al-afl, yakni al-fadla. Jadi ulama-ulama yang luar biasa ini juga mengartikan firman Allah al-afu dengan al-fadl, turahan, kelebihan. Tentu kalau kita berpikir secara rasional, ya ini sesuatu yang realistis. Orang yang berzakat, bersedekah sementara dirinya lapar, keluarganya lapar, tentu itu sesuatu yang tidak bijak. Oleh karena itu Islam memberikan aturan yang realistis, aturan yang rasional. Artinya kewajiban utama itu harus dipenuhi meskipun tidak dalam standar yang berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan. Namanya al-hawaij al-asliyah, kebutuhan-kebutuhan utama, kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi. Karena kalau kebutuhan itu belum terpenuhi kan, itu namanya bukan orang kaya ya. Itu namanya orang miskin yang justru harus menerima zakat, menerima sedekah. Wa makna hadza, apa maknanya ini? Mengapa Al-Qur'an memberikan penjelasan al-afu, yang engkau infakkan adalah kelebihan dari kebutuhan pokok kamu dan keluarga kamu. Apa maknanya? Ini annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala jallat hikmatuhu, yang hikmahnya agung, ja'ala, menjadikan Allah wi'a'al infak, tempatnya untuk berinfak, untuk membelanjakan harta di jalan Allah, ma zada anil kafaf, ma sesuatu zada yang melebihi, ma anil kafafi, dari kecukupan kecukupan hidup. Untuk hidup sudah lebih, meskipun standar minimal al-hawaij al-asliyah itu standar minimal. Bisa makan dengan lauk pauk sederhana, bukan harus lauk pauk yang mewah, bukan, tapi yang sederhana. Wama, dan sesuatu fadula yang sudah lebih turah, anil hajati, dari kebutuhan. Apa itu hajatil insan? Kebutuhan seseorang linafsihi, untuk orang itu, wa ahlihi, dan keluarganya, istrinya, wa man ya'uluhu, dan orang yang wajib dia beri nafkah, istrinya, anaknya, kedua orang tuanya, yang menjadi tanggungan dia. Karena memang Islam ini salah satu aspek yang sangat diperhatikan adalah bagaimana membangun keluarga yang harmonis, membangun keluarga yang tersinari nilai-nilai Allah. Tentu di samping aspek spiritual, aspek pendidikan, juga aspek ekonomi harus terpenuhi. Orang yang ingin menikah misalnya harus punya pendapatan, dengan tujuan utamanya apa? Tujuan jangka pendeknya, kebutuhan keluarganya harus terpenuhi. Saya kira ini argumentasi yang realistis, argumentasi yang luar biasa, bahwa keluarga itu menjadi prioritas utama, tidak boleh terbengkelai. Karena dari keluarga itulah generasi-generasi masa depan akan muncul, generasi-generasi masa depan akan menjadi harapan bangsa ini. Wadzalika, keterangan ini menunjukkan anna hajatal insani, sesungguhnya kebutuhan manusia, kebutuhan untuk dirinya sendiri, muqaddamatun, didahulukan, diprioritaskan, ala hajati ghairihi, di atas kebutuhan orang lain. Kebutuhan dirinya sendiri itu menjadi prioritas. Wa kadza, dan begitu juga hajatu ahlihi, kebutuhan keluarganya, istrinya, wa waladihi, dan anaknya, waman, dan orang ya'ulu, yang dia wajib beri nafkah, yang dia harus hidupi, itu harus muqaddamah, didahulukan, diprioritaskan, diutamakan.
bimangzilati hajati nafsihi, anaknya, istrinya, orang-orang yang dia beri nafkah yang wajib seperti kedua orang tua itu bimangzilati nafsihi, disamakan dengan kebutuhan dirinya otomatis. Karena menjadi seorang bapak harus memberikan nafkah pada istri anak-anaknya. Menjadi seorang anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Di saat kedua orang tuanya sudah tidak mampu bekerja, di saat kedua orang tuanya betul-betul membutuhkan uluran tangan. Dan itu bukan sedekah, itu adalah kewajiban seorang anak memberikan, mencukupi kebutuhan primer kedua orang tuanya. Itu bukan sedekah, itu memang wajib. Itu sesuatu yang harus, dan itu tidak ada bandingannya ketika orang tua kita merawat, membesarkan kita di waktu kecil. Jadi itu Masya Allah, tidak ada bandingannya. Falam yutalib, karena manusia harus mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Falam yutalib, maka tidak menuntut, tidak mengharuskan kepada orang itu asyar'u, syara agama ini, bil infaqi, dengan membelanjakan, menginfakkan, mimma yahtaju ilahi, dari sesuatu yahtaju yang orang itu butuh ilahi kepada mal. Dia masih butuh, ya agama tidak memerintahkan, menuntut dia untuk berinfak. Li ta'alluqi qalbihi bihi, karena terkait hatinya bihi, dengan sesuatu itu. Karena hatinya pasti berpikir, jiwanya, untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Lima sisi hajatihi, karena mendesaknya kebutuhan dia ilahi kepada harta itu. Lita toyyubi nafsihi, untuk memperbaiki dirinya, supaya dirinya ini legowo karena bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Biinfaqihi, dengan memberikan nafkah harta itu kepada orang-orang yang wajib dia beri nafkah, istrinya, anaknya, kedua orang tuanya, dan orang-orang lain yang wajib dia beri nafkah. Itu pandangan yang moderat, ya, pandangan yang di tengah. Dia memperhatikan keluarganya dan orang-orang yang dia beri nafkah. Nah, kalau sudah lebih, baru dia belanjakan di jalan Allah, dalam pengertian dia sedekahkan, dia zakatkan kepada orang lain. Artinya kalau setiap keluarga ini punya pandangan yang sama seperti ini, maka masing-masing keluarga akan berjalan secara normal, akan berjalan di atas rel yang benar, memberikan nafkah bagi keluarganya, mendidik keluarganya, mempersiapkan generasi emas untuk memimpin bangsa ini di masa datang. Generasi-generasi yang lahir dari keluarga itu, nanti di saat ekonomi berkembang dan ekonominya sudah mencukupi dan melebihi dari kebutuhan utama itu, maka kelebihan itu kemudian diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Wa yas'alu, wa ja'alan, datang anil Hasan, dari Imam Hasan, fi tafsiril ayati, di dalam menjelaskan makna ayat. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Qala, Imam Hasan berkata, zalika alla yajhada malak, atau malu. Alla yajhada maknanya supaya tidak tidak melelahkan, tidak menyulitkan maluk, hartamu. Tsumma taq'udu, kemudian kamu duduk, tas'alun nas, meminta-minta manusia. Kenapa orang yang bersedekah harus kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan utama, kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan mendesak, supaya kamu tidak kesulitan di dalam menjalani hidup ini. Kalau sampai untuk kebutuhan kamu dan keluarga kamu berikan orang lain, kemudian kamu malah minta-minta, itu sesuatu yang tidak realistis. Itu ironi. Kita mungkin dengar, ya, kisah
sahabat Nabi yang datang kepada Nabi kemudian curhat karena melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan itu kan. Nabi menyuruh dia untuk memerdekakan budak, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu memberikan makan 60 fakir miskin, juga tidak mampu. Kemudian Nabi memberikan satu wadah dari korma untuk diberikan kepada fakir miskin juga karena dia orang yang paling tidak mampu. Nabi dengan tersenyum, ya udah untuk keluarga kamu. Ini kan menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga itu kebutuhan yang utama. Setiap orang punya tanggung jawab untuk mencukupi keluarganya, karena itu adalah fardhu ain, kewajiban yang harus dia tunaikan. Jangan sampai harta itu diberikan orang lain sementara keluarganya dalam kondisi kelaparan. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, wa yadullu ala zalika, hal itu ditunjukkan ma rawahu Ibnu Jarir, hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir bi sanadihi dengan sanadnya an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Qala rajulun, sahabat Abi Hurairah berkata, qala berkata rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinarun, saya punya dinar wahai Nabi, wahai Rasul. Ibarat di Indonesia, saya punya duit ini. Qala, Nabi bersabda, anfiqhu ala nafsi. Anfiq, infakkanlah, gunakan dinar itu ala nafsika, untuk mencukupi kebutuhan kamu. Sudah, untuk kebutuhan kamu butuh makan, minum, sudah uangmu untuk kamu. Qala, bertanya sapa rajul, indi akharu, saya punya yang lain jeung Nabi, selain dinar ini saya juga punya yang lain. Qala anfiqhu ala ahlik. Qala, bersabda Rasul, anfiqhu, infakkanlah yang lain itu ala ahlika, untuk istrimu, ai zaujik. Udah, yang lain buat istrimu kalau masih punya lebih. Qala, berkata rajul itu, indi akharu, saya juga punya yang lain jeung Nabi. Qala anfiqhu ala waladik. Qala, menjawab Kanjeng Rasul, anfiqhu, infakkanlah yang lain itu ala waladik, untuk anakmu. Insyaallah sangat bijaksana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirimu, istrimu, anakmu itu menjadi tanggung jawab utama yang harus kamu penuhi. Qala indi akharu, saya punya yang lain Kanjeng Nabi. Qala anta absaru, Kanjeng Nabi memberikan petunjuk, anta absaru, kamu lebih tahu. Oh, kalau sudah istrimu cukup, dirimu, istrimu, anakmu, yang lain anta lebih tahu. Tentu kalau punya kedua orang tua wajib. Yang lain kamu lebih tahu, artinya tetangga-tetanggamu yang tidak kuat makan, yang fakir miskin, itu kamu lebih tahu mana orang yang lebih membutuhkan, mana orang yang harus kamu santuni, kamu infak, kamu zakati. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan hu ing hadis ini Muslimun, sapa Imam Muslim, fi sahihihi, di dalam sahihnya Muslim. Hadis ini juga ada di dalam sahih Imam Muslim. Wa huwa, hadis ini yadullu, menunjukkan hadis itu, ala anna hajatal insani, menunjukkan sesungguhnya hajatnya seseorang, wa ahlihi, dan keluarganya, istrinya, wa waladihi, dan anaknya, muqaddamatun, didahulukan, diprioritaskan, ala hajati ghairihi, di atas kebutuhan orang lain. Kebutuhan Anda, keluarga Anda, istri anak Anda, itu menjadi tanggungan utama, menjadi prioritas, menjadi yang terdepan, ala hajati ghairihi, di atas hajat orang lain. Ini pandangan fikih, ini pandangan yang standar. Wa akhraja,
dan mengeluarkan Muslimun Imam Muslim aidan halim malih an Jabir dari sahabat Jabir, hadis lain disampaikan Imam Muslim, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi li rajulin, kepada seorang laki-laki. Ada hadis lain yang memperkuat ini. Satu saat Kanjeng Nabi bersabda kepada seorang laki-laki, ibda binafsik, mulailah dari dirimu kamu sendiri, cukupi kebutuhanmu. Kamu ingin bekerja, badan sehat, kamu makan, minum, standar, cukupi kebutuhan kamu. Fatasaddaq 'alaiha, belanjakan hartamu untuk kepentingan dirimu. Fa'in fadula, maka jika lebih syai'un sesuatu, fali ahlika, kalau masih lebih, fali ahlika, untuk istrimu. Untuk istrimu, keluargamu menjadi terdepan. Fa'in fadula, jika lebih syai'un sesuatu, an ahlika, untuk mencukupi kebutuhan keluargamu, istri dan anakmu, falidawi qarabatik, maka bagi kerabat-kerabatmu. Kalau masih lebih, ya ingat kerabat-kerabatmu. Fa'in fadula an dhawi qarabatika syai'un, fa'in fadula, jika lebih, an dhawi qarabatika, untuk mencukupi kerabat-kerabatmu, syai'un, sesuatu itu, ternyata harta kamu masih lebih, fahakadha wahakadha, maka ya seterusnya. Kalau sudah cukup untuk dirimu, keluargamu, kerabat-kerabatmu, maka yang lain ya berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, fuqara, masakin, orang-orang yang dalam kondisi kekurangan. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim fi kitab zakah, di dalam kitab zakat. Wa idza kana, dan ketika ada ba'du hadhil ahadisi, sebagian hadis-hadis ini, fi shadaqati tatawu'i, ada di dalam bab shadaqah tatawu, wal infaq, dan bab infak al-mangdubi, yang disunnahkan, lal wajib, bukan yang wajib. Fa innaha, maka sesungguhnya hadis-hadis ini, ala wajhin, menunjukkan makna amin, yang umum. Tetapi hadis ini menunjukkan kandungan yang umum, aspek yang umum. Tadulluna, yang menunjukkan al-ahadis ini kepada kita, ala hadiyil Islam, kepada petunjuk Islam, fil infak, di dalam menginfakkan harta. Jadi harta yang ada pada kita itu, pertama untuk diri kita, istri, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, dan untuk orang lain. Ini sebuah bimbingan petunjuk yang luar biasa dari Islam, yang memberikan guidance ya kepada kita, supaya keluarga adalah prioritas yang tidak bisa diremehkan. Tanggung jawab untuk membangun keluarga yang kuat ini menjadi perhatian utama Islam. Membangun keluarga dalam aspek ekonomi, dalam aspek akhlak, dalam aspek agama, dalam aspek spiritual, dalam aspek kecerdasan emosional, semua lahir dari keluarga. Maka keluarga kita harus keluarga yang kokoh agamanya, kokoh ekonominya, kokoh fondasi moralnya. Semua karena semua berawal dari keluarga. Keluarga yang kuat akan menebarkan kemanfaatan, keberkahan bagi masyarakat secara umum. Wa anna wi'a'ahu, dan sesungguhnya wadahnya infak, kama haddata, sebagaimana memberikan batasan, al-ayatul karimah, ayat yang mulia, bilafdhatin, dengan teks mujizatin, yang ringkas, jami'atin, yang mengumpulkan semua makna, huwa al-'afw. Jadi menginfakkan harta itu wadahnya, alokasinya dijelaskan oleh ayat Al-Quran, al-'afw, wa yas'alunaka ma la yunfiqun qulil 'afwa. Wa annal 'afwa, dan sesungguhnya lafaz al-'afw, kama fahimahu jumhur ulama'il ummah, sebagaimana difahami oleh mayoritas ulama umat ini,
alladzina dzakarahum Ibnu Katsir, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir yang luar biasa, Tafsirul Azim, tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Huwa, apa makna al-afu itu? Ma, sesuatu, fadula yang lebih, apa ma, anil hajati, dari kebutuhan. Jadi yang dimaksud al-afu itu adalah ma fadula anil hajah, sesuatu yang sudah melebihi dari kebutuhan kita, istri, anak-anak kita, kerabat kita, baru kita infakkan di jalan yang lain. Maksudnya kita berikan kepada orang lain. Assalamatu minad dain. Saya kira cukup sekian. Semoga kita semakin semangat bekerja. Yang hasil dari pekerjaan kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Dan sehingga insya Allah dengan mencukupi kebutuhan keluarga kita, Allah memberikan rezeki yang lebih. Dan rezeki yang lebih itu yang kita gunakan untuk memikirkan persoalan umat. Tentu standarnya bukan standar mewah, tapi al-hawaij al-asliyah, al-asasiyah, kebutuhan-kebutuhan utama, kebutuhan-kebutuhan minimal yang harus dipenuhi supaya manusia ini survive. Insya Allah rezeki kita barokah, rezeki kita akan penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.